Ya, selamat sore. Hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2026, kami pimpinan Niguniarat, saya Minus Balingga, menyampaikan pendapat dan pandangan kami terhadap New York Agreement. New York Agreement adalah malapetaka bagi rakyat bangsa Papua yang dilakukan, yang dikorbankan oleh Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia di bawah kontrol PBB. Itu suatu kejahatan besar, mengorbankan kami rakyat bangsa Papua. Karena itu, karena perjanjian secara sepihak, kesepakatan sepihak di Amerika Serikat itu mengorbankan kami rakyat bangsa Papua. Sampai saat ini kami rakyat Papua menderita. Karena itu, pada prinsipnya adalah kami mendesak kepada PBB untuk segera mengembalikan kedaulatan bangsa Papua. Itu pertama. Inti masalah rakyat bangsa Papua sampai detik ini kami menderita. Kami dibunuh oleh pemerintah Republik Indonesia melalui TNI Polri. Sampai detik ini, perang di Maibrat, perang di Intan Jaya, di Ilaga, Puncak Jaya, Ndugama, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang, dan di seluruh tanah Papua ini semua kejahatan akar masalahnya adalah New York Agreement. New York Agreement itu tidak melibatkan kami orang Papua sebagai subjek politik dan subjek wilayah. Sehingga sampai detik ini kami rakyat bangsa Papua menderita. Kami dibunuh, harta kekayaan alam kami dirampok, dirampas, dan dibawa keluar. Kami rakyat Papua menjadi miskin, dan kami menjadi minoritas. Kami dibunuh habis karena kejahatan awal terjadinya adalah New York Agreement dan Roma Agreement. New York Agreement itu melakukan kesepakatan tanpa melibatkan kami orang Papua. Kami orang Papua ini punya masa depan selayaknya dan seharusnya dan sepatutnya itu kami orang Papua sebagai subjek wilayah yang punya masa depan itu yang menentukan masa depan kami. Bukan orang Amerika, bukan orang Belanda, bukan orang Indonesia. Karena kami ini jelas, kami punya wilayah jelas, Sorong sampai Merauke. Kami beda bangsa, kami beda budaya, beda warna kulit. Dan kami memang beda bangsa, kami punya wilayah sendiri. Tetapi kami ini diperalat untuk kepentingan, konspirasi kepentingan ekonomi politik. Dan masa depan kami dikorbankan. Karena itu PBB harus bertanggung jawab. Karena ini atas keterlibatan PBB sehingga PBB bertanggung jawab mengembalikan kedaulatan bangsa Papua pada tanggal 1 Desember 1961. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mau sampaikan di sini kepada semua pejuang. Akar masalah Papua itu ada dua masalah besar. Pertama adalah pemindahan administrasi kemerdekaan bangsa Papua dari Belanda ke tangan UNTEA, kemudian dari UNTEA pindah tangankan secara sepihak ke Indonesia. Ini kami sebagai orang Papua tidak terima karena kami yang punya barang dari tangan orang lain ke tangan orang lain, dari tangan orang lain dititip ke orang lain. Nah, ini tidak benar.
Itu pertama, itu yang kita akan persoalkan barang itu. Barang yang kami sudah merdeka. Pangkal kita merdeka sudah, orang Papua merdeka pada tanggal 1 Desember 1961. Itu legal formal. Dan itu tidak bisa diganggu gugat dari hukum manapun atau dari Komando Trikora. Komando Trikora oleh Soekarno itu tidak pernah dia bubarkan kemerdekaan bangsa Papua itu. Itu persoalan masalah pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam New York Agreement itu kesepakatan yang sepihak itu mereka menyepakati untuk melakukan PPRA 1969. PPRA 1969 itu juga disepakati secara sepihak. Dilakukan secara sepihak aturan-aturan atau untuk melakukan PPRA modelnya bagaimana, seperti apa, berapa orang Papua yang dihadirkan ini tidak melakukan kesepakatan itu secara bersama dengan orang Papua. Ini secara sepihak. Karena itu rakyat Papua tidak mengakui New York Agreement dan juga PPRA yang cacat moral dan cacat hukum itu kami tidak mengakui itu. Kami rakyat bangsa Papua tidak mengakui PPRA itu, PPRA palsu itu. Karena PPRA itu hanya 1025 orang Papua yang ikut terlibat di situ. Kami seantero orang Papua dari Sorong sampai Merauke ini tidak termasuk. Orang tua saya yang sedang bicara hari ini, suku Jali itu tidak pernah terlibat dalam PPRA. Kami ini suku besar. Kami suku besar, tapi kami tidak terlibat dalam PPRA itu. Satu orang pun tidak pernah terlibat dalam PPRA itu. Maka itu demi hukum batal, karena kami tidak terlibat dalam New York Agreement itu sepakati untuk lakukan PPRA itu. Jadi kami pikir itu binatang apa yang mereka lakukan, atau barang apa, kami tidak tahu orang itu. Itu dua masalah ini yang harus kami rakyat bangsa Papua duduk, pejuang semua bersatu dan mendesak ke PBB untuk segera mengembalikan kedaulatan bangsa Papua. PPRA ini cacat hukum dan moral dan itu tidak di luar kesepakatan kami sehingga demi hukum itu gugur. Hal itu yang kita harus lakukan. Ini dua masalah ini. Karena itu kami menghimbau dan juga mengajak dengan rendah hati kepada semua pejuang. Tinggalkan ego, ambisi, saya jago, kau jago, ini itu segala macam itu tinggalkan. Dengan rendah hati semua kita bersatu. Bersatu di dalam lembaga Nigunarat ini. Karena di sini juga yang memulai, maka di sini juga yang harus selesai. Kita bicara di hukum, harus di lembaga Nigunarat, tidak bisa di luar itu. Di luar itu kita sudah berputar-putar selama 64 tahun tidak ada hasil. Karena itu jangan bicara di luar, kita bicara di dalam lembaga Nigunarat ini. Nigunarat ini supaya Dewan Nigunarat, kita semua pejuang bangsa Papua kita bersatu dalam agenda, dan agenda ini yang kita dorong ke PBB supaya kita selesaikan semua masalah Papua, semua penderitaan rakyat Papua yang selama ini kita alami, penyiksaan, darah dan air mata yang selalu jatuh di atas tanah Papua ini, kita angkat ini dan kita usir semua penderitaan yang dilakukan oleh penjahat-penjahat di atas tanah ini, kita usir. Nah, itu yang kami harap kepada semua pejuang, mari kita bersatu dengan rendah hati, tinggalkan semua ego, semua hal yang kita pikirkan itu nanti kita akan atur. Siapa presiden, siapa jadi ini, siapa jadi itu, semua kita tinggalkan dulu. Mari kita bersatu dalam agenda dan kita usir penjahat-penjahat yang ada di atas tanah Papua ini. Karena semua ini lakukan ilegal. Indonesia duduk di atas tanah Papua ini ilegal. Semua Amerika, siapapun yang ada di atas tanah Papua ini, pencurian, perampokan sumber daya alam, melakukan kejahatan, pembunuhan di atas tanah Papua ini, semua itu ilegal. Karena orang-orang ini tidak pernah diizinkan oleh orang Papua untuk mereka ada di atas tanah Papua. Karena melakukan kesepakatan itu secara sepihak. Semua agreement, New York Agreement, Roma Agreement, PPRA,
dan juga otonomi khusus, Freeport Agreement, semua agreement kesepakatan ini tanpa pengetahuan orang Papua, sehingga semua demi hukum itu gugur. Dan kami minta hanya satu, mengembalikan kedaulatan bangsa Papua. Untuk mengangkat derajat harga diri kita bangsa Papua, kita menuntut kepada PBB untuk mengembalikan kedaulatan bangsa Papua. Itu titik. Itu yang mungkin kami dapat sampaikan. Ini pandangan kami Dewan Ninguniarat sebagai lembaga representasi bangsa Papua. Mungkin salah kata, hal-hal yang kami sampaikan mohon maaf. Pasti apapun yang kita lakukan untuk keselamatan bangsa ini, mari kita bersatu dalam agenda dan kita usir penjahat yang ada di atas tanah Papua. Wah, Tuhan berkati kita semua. Tuhan jaga kita. Wah, salam juang.